wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang santri generasi emas. Sejak dulu, sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka, santri itu selalu mengambil bagian penting dalam perjuangan bangsa. Misalkan gerakan 10 November dan berbagai hal dilakukan para santri untuk memperjuangkan setiap jengkal tanah Indonesia. Namun kita berbicara saat ini. Bagaimana santri saat ini? Santri saat ini perannya cukup penting dalam berbagai sektor politik, kemudian organisasi lainnya. Bahkan usaha yang jadi entrepreneur itu banyak santri. Namun yang harus kita lihat adalah bagaimana santri menjadi generasi emas di tengah budaya yang modern. Karena dulu santri identik dengan mahasiswa atau anak sarungan yang hanya ada di dalam pesantren, kemudian ngaji kitab kuning, sarungan, dan lain sebagainya. Namun sekarang berbeda di tengah berkembangnya arus budaya, politik, kemudian ekonomi. Santri itu di mana gitu. Jadi apa yang harus dilakukan santri sehingga bisa bersaing dalam dunia global termasuk dunia internasional saat ini? Pertama, santri harus bisa membaca, bukan membaca apa ya, tetapi membaca kemungkinan di setiap kesempatan. Jadi berbicara tentang teknologi, santri harus bisa, tidak hanya bisa membaca kitab kuning, tidak, tetapi santri itu harus bisa menerjemahkan segala hal terkait perkembangan zaman, misalkan kebudayaan, menerjemahkan kondisi geopolitik dan lain sebagainya, sehingga santri dapat bersaing di kancah global, tidak hanya di dalam politik pesantren itu sendiri, di dalam lingkungan pesantrennya, tetapi juga di luar pesantren. Sudah banyak santri-santri yang sudah aktif di berbagai hal gitu. Tetapi sekarang kita lihat jumlah pesantren itu lebih dari 200.000 kalau nggak salah, 2.000 lebih gitu. Hampir 2.000 lebih pesantren, bahkan 10 ribuan ya pesantren di seluruh Indonesia, dengan populasi santri itu hampir 4 juta atau 5 juta. Lah, santri-santri ini akan dihadapkan dengan zaman yang penuh dengan teknologi 4.0 lah gitu, atau ditambah lagi tahun 2020 Indonesia akan kebanjiran surplus pemuda atau bonus demografi. Nah, santri di bagian daripada itu, jadi harus mengambil bagian penting dalam usaha dan menjadi bagian penting dan dari segala sektor, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Teknologi, kecanggihan teknologi itu terkadang membuat santri itu gagap. Kemudian sama seperti saya, ketika sekolah di pesantren dengan seluruh kecanggihan teknologi, berada di pusat kota, kemudian gagap harus gimana, dan maka dari itu pesantren harus semua pesantren harus membekali para santri dengan wawasan, tidak hanya keilmuan yang bersifat kitab kuning atau ukhrawi, tetapi juga keilmuan yang bersifat duniawi, seperti pemahaman terhadap internet, kemudian dan berbagai hal, ekonomi, entrepreneur, karena disitulah bentuk perjuangan. Dakwah tidak selalu tentang ceramah, menjadi ustadz, menjadi kiai, tidak, tetapi dakwah itu meliputi segala hal, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Bisa saja berdakwah dengan ekonomi, misalkan berdakwah dengan politik, berdakwah dengan
menyediakan fasilitas-fasilitas yang seperti menyediakan jasa internet atau bahkan membuat aplikasi dan lain sebagainya. Nilai dakwah tidak bergantung kepada ceramah agama, tetapi bergantung kepada bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk menjadikan ladang dakwah. Itu sejatinya dakwah. Jadi jangan mempersempit bahwa dakwah itu hanya berbicara dari panggung ke panggung, ceramah, ngomongin agama. Tidak, tetapi bagaimana nilai-nilai agama itu ditumbuhkan dalam setiap tindak tanduk kita, misalkan ekonomi, berdagang, kemudian membangun segala hal. Misalkan kalau berdagang, Nabi Muhammad seorang pedagang yang handal gitu. Jadi tidak mulu tentang berceramah kemudian menyampaikan ayat-ayat suci, tetapi inti daripada ayat suci itu, Al-Quran itu disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berdagang dengan baik dan benar, kemudian menjadi politisi yang benar, kemudian menjadi negarawan, teknokrat dan sebagainya, sehingga menyediakan jasa atau menyediakan lahan sarana dakwah dari setiap kesempatan yang ada. Itu sebenarnya dakwah. Jadi tidak fokus pada bagaimana ceramah dari panggung ke panggung, tetapi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk umat gitu. Dari berbagai sektor, ekonomi, politik dan sebagainya. Selanjutnya, santri saat ini Indonesia memasuki era di mana akan kebanjiran usia produktif. Santri itu bagian daripada situ. Tadi saya sudah sebutkan dari awal bahwa keberadaan santri harus menjadi solusi, bukan masalah, tapi solusi terhadap problematika yang ada di bangsa. Santri harus memberikan kontribusi penuh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Tidak hanya dalam pengetahuan agama, tetapi juga terhadap pengetahuan politik kebangsaan, politik kebudayaan dan lain sebagainya. Karena kan banyak budaya orang Indonesia, non orang luar Indonesia ingin menguasai Indonesia dengan budayanya. Banyak. Misalkan budaya saat ini yang trendy, misalkan K-pop atau budaya kearab-araban yang saat ini menjadi perhatian di kalangan pengamat kebudayaan, bahwa Indonesia mempunyai kebudayaan yang unik dan menarik. Jadi budaya santri termasuk hal yang menarik gitu loh. Di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan lain sebagainya, tidak ada yang namanya budaya santri. Sarungan, kemudian kajian-kajian klasik itu jarang ditemukan. Mungkin kalau di Yaman ya, di Tarim, di Hadromat masih ada. Tapi di Indonesia itu kompleks ya. Jadi budaya santri di Indonesia itu hal yang menarik untuk kita ungkap gitu. Jadi menyampaikan kebudayaan itu tidak harus, nggak usah malu-malu mengakui bahwa inilah budaya santri dan dikembangkan. Ini tidak hanya kebudayaannya, tapi jadi cara berpikir, kemudian kejujurannya, keikhlasannya dalam mengabdi terhadap negara itu harus ditularkan. Budaya ikhlas yang diajarkan oleh para guru-guru kita, masyaikh kita, misalkan Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian dan berbagai banyak kiai kita menyumbang pikiran, keikhlasan, harta dan semuanya untuk Indonesia. Kita harus, itu kan budaya pesantren, berjuang untuk negeri, berjuang untuk kemerdekaan, itu kan mempertahankan setiap jengkal tanah, itu kan budaya yang harus ditanamkan kepada santri, bahwa santri itu seperti itu gitu. Meskipun awalnya dianggap hanya kaum sarungan, tetapi sekarang di kancah nasional udah diperhitungkan, karena banyak orang-orang pesantren sudah menjadi politisi, menjadi, ya sebagai contoh Yai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden Indonesia, atau Gus Dur yang menjadi presiden Indonesia. Itu dari kalangan santri, kalangan sarungan gitu. Yang setiap hari di masa-masa menjadi pesantren tuh kajian paling kitab kuning gitu, sorogan, ngaji di langgar, ke masjid, sholat dan lain sebagainya, tetapi dia berhasil membuktikan bahwa santri bisa gitu. Jadi generasi-generasi yang akan datang harus memberikan lebih baik lagi untuk menyampaikan
menjadi bahkan bisa menjadi tokoh yang bisa menjadi presiden atau dan lain sebagainya. Jadi santri itu adalah generasi emas. Karena pertama, pemahaman agamanya luas. So pasti. Kemudian kemandiriannya patut kita acungi jempol. Kemudian cara bertahannya gitu loh. Jadi bagaimana diskusinya, kemudian bertahan, mandiri, kajian, keagamaan, entrepreneur, semuanya santri bisa mengisi ruang-ruang itu. Politik, semua di pesantren kita diajarin juga seperti itu. Jadi tidak hanya santri itu tidak melulu tentang sarungan atau apa, tetapi bagaimana corak berpikir santri harus dikembangkan. Itu saja, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.